Bagas tahu betul rasanya pulang ke kontrakan dengan kantong kosong. Ia sudah menjalani itu selama hampir 4 tahun, sejak pertama kali merantau dari kampungnya di pinggiran kota kecil, menuju kota besar dengan harapan yang ia sendiri tidak bisa gambarkan dengan jelas. Yang ia tahu hanya satu hal, ia tidak mau miskin seumur hidup seperti bapaknya. Pekerjaan sebagai kuli bangunan bukan pilihan, itu satu-satunya yang tersedia. Tubuhnya yang besar dan kuat setidaknya berguna untuk mengangkat material, mencampur semen, dan memanjat bekisting tanpa banyak keluhan. Tapi upahnya kecil, proyeknya tidak selalu ada, dan setiap kali proyek selesai, ia harus menganggur berminggu-minggu sambil menunggu mandor menelepon lagi. Di kontrakannya yang sempit di gang belakang pasar, Bagas berbagi kamar dengan 2 orang rekan kerjanya. Tidak ada kipas angin, tidak ada jendela yang cukup besar, dan dinding triplek tipis yang tidak mampu menahan suara dari kamar sebelah. Ia tidur di atas kasur tipis yang sudah kempes di bagian tengah, dengan baju-bajunya tergantung di paku yang ditancapkan ke dinding. Malam itu Bagas berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang penuh noda air hujan. Di luar, suara pedagang kaki lima masih ramai, meski sudah lewat tengah malam. Ia menghitung-hitung sisa uang di dompetnya, dan hasilnya selalu sama, tidak cukup untuk minggu depan. Pak Jiono yang memperkenalkan semuanya. Pak Jiono bukan orang sembarangan di kalangan kuli bangunan. Usianya sudah di atas 50, tubuhnya kurus, tapi kerjanya cepat. Dan yang paling membuat orang-orang segan adalah caranya berbicara. Pelan, terukur, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya sudah dipertimbangkan matang-matang. Pak Jono tidak pernah kekurangan uang, meski pekerjaannya sama saja dengan yang lain. Ia selalu punya rokok yang bagus, selalu bisa bayar makan siang duluan, dan tidak pernah terlihat cemas saat proyek kosong. Suatu siang, di warung kopi dekat proyek, Pak Jono duduk di sebelah Bagas dan meletakkan amplop coklat di atas meja. Amplop itu tebal. Bagas bisa melihat ujung-ujung lembaran uang menonjol dari lipatannya. Pak Jono tidak banyak bicara. Ia hanya menjelaskan bahwa ada cara untuk mengubah keadaan, cara yang sudah ia jalani sendiri selama bertahun-tahun, cara yang tidak bisa dijelaskan kepada semua orang karena tidak semua orang siap menerimanya. Ia menyebut sebuah nama, seorang perantara yang tinggal di pinggiran kota, seseorang yang bisa menjembatani perjanjian antara manusia dan sesuatu yang sudah lama menunggu di tempat-tempat sunyi. Bagas tidak langsung percaya. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal semacam itu. Tapi ia juga tidak punya pilihan lain yang lebih masuk akal. Rumah perantara itu terletak di ujung jalan tanah yang tidak tertera di peta manapun. Bagas pergi ke sana sendirian, 1 minggu setelah percakapannya dengan Pak Jiono, pada sore hari yang mendung. Ia naik angkot sampai terminal kecil di pinggiran kota, lalu berjalan kaki hampir 30 menit mengikuti petunjuk yang ditulis Pak Jiono di selembar kertas. Rumahnya tidak istimewa. Dindingnya kusam, pagarnya berkarat, dan halaman depannya penuh tanaman yang tumbuh tidak teratur. Seorang perempuan tua membuka pintu sebelum Bagas sempat mengetuk, seolah ia sudah tahu ada tamu yang datang. Perempuan tua itu tidak menyebut namanya. Ia mempersilakan Bagas masuk dan duduk di kursi kayu di ruang tengah, yang berbau dupa dan sesuatu yang tidak bisa. Bagas identifikasi bukan bau busuk, tapi bau tua, bau sesuatu yang sudah ada sangat lama. Prosesnya berlangsung hampir 2 jam. Perempuan tua itu menjelaskan semuanya dengan tenang dan rinci. Ada makhluk yang sudah lama tinggal di tempat-tempat tertentu di kota ini, makhluk yang tidak punya raga, tapi punya kemauan dan kemampuan untuk memberi kekayaan kepada manusia yang bersedia membuat perjanjian. Syaratnya bukan darah, bukan nyawa, setidaknya tidak langsung. Syaratnya adalah raga. Setiap malam Jumat Kliwon, Bagas harus tidur lebih awal dari biasanya, dalam keadaan sadar penuh bahwa ia sedang menyerahkan raganya untuk dipakai selama beberapa jam. Makhluk itu akan masuk, menggunakan tubuh Bagas untuk urusan-urusannya sendiri yang tidak perlu diketahui Bagas. Dan sebelum subuh, makhluk itu akan pergi. Sebagai imbalannya, rezeki akan mengalir dari arah yang tidak bisa diprediksi. Bisnis akan muncul dari mana saja, uang akan terus datang. Bagas bertanya, apa risikonya?
Perempuan tua itu menjawab dengan jujur. Setiap kali makhluk itu masuk dan keluar, ada bagian kecil dari jiwa Bagas yang terbawa pergi. Bukan semua sekaligus, hanya sedikit, seperti air yang menguap perlahan dari ember. Selama Bagas tidak menjalani ritual terlalu sering, dan selama ia menjaga dirinya dengan cara-cara tertentu yang akan diajarkan perempuan tua itu, prosesnya bisa dikendalikan. Bagas menandatangani sesuatu yang ditulis di atas kertas coklat tua dengan tinta merah kehitaman. Ia tidak membaca isinya dengan seksama karena tulisannya dalam aksara yang tidak ia mengerti. Ia pulang saat malam sudah turun dengan perasaan campur aduk yang sulit ia urai. Jumat Kliwon pertama datang 3 minggu setelah pertemuan itu. Bagas berbaring di kasurnya yang kempes, sendirian karena kedua rekan kontrakannya kebetulan pulang kampung. Ia mengikuti instruksi perempuan tua itu, membakar dupa kemenyan kecil di sudut kamar, menutup jendela rapat-rapat, dan berbaring telentang dengan kedua tangan di sisi tubuhnya. Ia tidak tahu kapan tepatnya kesadarannya berubah. Yang ia ingat adalah langit-langit kamar yang tiba-tiba terasa sangat jauh. Lalu sebuah tekanan di dadanya, bukan sakit tapi berat, seperti ada sesuatu yang menduduki rongga dadanya dari dalam. Setelah itu gelap. Ia terbangun saat azan subuh berkumandang dari masjid di ujung gang. Tubuhnya terasa seperti habis berlari jauh. Otot-ototnya pegal di tempat-tempat yang tidak biasanya pegal. Punggung bagian atas, betis, jari-jari tangannya. Ia merasakan lidahnya kering dan ada rasa asing di mulutnya, seperti rasa tanah basah. Tapi di bawah bantal, yang tidak ia letakkan sendiri sebelum tidur, ada 2 lembar uang 100.000 yang masih baru. Minggu-minggu berikutnya, Bagas mulai merasakan perubahannya. Seorang kenalan lama menghubunginya dan menawarkan pekerjaan sebagai kepala mandor untuk proyek perumahan besar. Gajinya 3 kali lipat dari yang biasanya ia terima. Seorang paman yang ia hampir tidak pernah temui tiba-tiba menelepon dan mengatakan bahwa ia ingin menyerahkan kios kecilnya di pasar kepada Bagas karena sudah terlalu tua untuk mengurusnya. Kios itu ternyata menghasilkan lebih dari yang terlihat, karena letaknya strategis. Dalam 3 bulan, Bagas pindah dari kontrakan gang belakang pasar ke sebuah kamar kos, yang layak dengan kamar mandi dalam dan kasur yang tidak kempes. Dalam 6 bulan, ia menyewa sebuah rumah kecil sendiri. Ia mengirim uang ke ibunya di kampung, untuk pertama kalinya dalam jumlah yang membuat ibunya menelepon sambil menangis. Pak Jono sesekali menemuinya dan hanya tersenyum melihat perkembangan Bagas. Tidak ada yang perlu dijelaskan di antara mereka. Ritual Jumat Kliwon terus berjalan. Setiap bulan ada 1 malam di mana Bagas berbaring dan menyerahkan raganya, lalu terbangun menjelang subuh, dengan tubuh pegal dan rasa asing di mulut. Terkadang ada uang di bawah bantalnya, terkadang tidak. Tapi keesokan harinya selalu ada sesuatu yang baik yang terjadi, entah itu pesanan mendadak untuk kiosnya atau tambahan proyek yang masuk. Bagas mulai terbiasa, dan karena terbiasa, ia mulai berhenti memperhatikan hal-hal kecil yang seharusnya ia perhatikan. Perubahan pertama yang seharusnya menjadi tanda peringatan terjadi di bulan keempat. Ibu Bagas menelepon dan mengatakan bahwa suaranya terdengar aneh. Bukan aneh dalam artian sakit, tapi aneh dalam artian berbeda. Ibunya berkata bahwa Bagas terdengar seperti berbicara dari tempat yang sangat jauh, bukan jauh secara jarak, tapi jauh dalam artian lain yang tidak bisa ibunya jelaskan. Bagas menganggap itu karena sinyal telepon yang buruk. Perubahan kedua terjadi di bulan ke-6. Seorang teman kerjanya bertanya, apakah Bagas sedang sakit karena matanya terlihat kosong? Saat ia sedang diam, tidak melakukan apa-apa. Bagas memeriksa matanya di cermin dan tidak menemukan yang aneh. Matanya sama seperti biasanya, coklat gelap, sedikit sipit, tapi saat ia menatap matanya lebih lama, ada 1 detik di mana ia merasa sesuatu menatap balik dari dalam, dan itu bukan cerminannya sendiri. Ia menutup cermin dengan handuk dan tidak memikirkannya lagi. Perubahan ketiga terjadi di bulan ke-8, dan ini yang pertama kali benar-benar membuat Bagas tidak nyaman. Ia terbangun setelah ritual Jumat Kliwon seperti biasa. Azan subuh berkumandang, tubuh pegal, mulut kering,
Tapi kali ini saat ia bangun dan berjalan ke kamar mandi, ia melihat kakinya meninggalkan jejak tanah di lantai. Tanah hitam yang basah, seperti tanah kali atau tanah makam setelah hujan. Ia memeriksa telapak kakinya dan tidak ada apa-apa, bersih. Tapi jejaknya ada di lantai, nyata, bisa ia raba. Ia mengepel lantai dan tidak menceritakan kepada siapapun. Di bulan ke-10, Bagas mulai kesulitan mengingat hal-hal kecil. Awalnya hanya nama-nama orang yang tidak terlalu penting, nama rekan kerja yang baru dikenal, nama warung yang biasa ia singgahi. Tapi kemudian meluas ke hal-hal yang lebih dekat. Ia lupa nomor telepon ibunya yang sudah ia hafalkan bertahun-tahun. Ia lupa nama jalan menuju kiosnya di pasar, meski sudah ratusan kali ia lalui. Ia berdiri di persimpangan jalan yang sangat familiar selama hampir 10 menit, sambil memutar-mutar otaknya, mencari ingatan yang seharusnya ada tapi tidak ketemu. Ia mulai menuliskan hal-hal penting di buku kecil yang ia bawa kemana-mana. Yang lebih mengganggunya adalah perasaan bahwa semakin hari semakin ada bagian dari dirinya yang tidak bisa ia jangkau. Seperti ada ruangan di dalam kepalanya yang pintunya terkunci, dan ia tidak punya kuncinya. Di balik pintu itu, ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak, menunggu, mengamati ke arahnya, dari balik celah-celah yang sempit. Ia mendatangi perempuan tua itu. Perempuan tua itu mendengarkan Bagas dengan wajah yang tidak berubah ekspresinya. Setelah Bagas selesai bercerita, perempuan tua itu mengeluarkan beberapa jimat kecil dan mengajari Bagas cara memakainya, cara tidur dengan posisi tertentu, cara membakar dupa dengan urutan yang berbeda. Ia berkata bahwa apa yang dialami Bagas masih dalam batas wajar, bahwa prosesnya memang seperti itu, dan bahwa selama Bagas mengikuti semua petunjuknya, tidak akan ada masalah besar. Bagas pulang dengan jimat baru di pergelangan tangannya, dan kegelisahan yang tidak sepenuhnya bisa ia redam. Ritual ke-11 terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Di pertengahan musim hujan, Bagas berbaring seperti biasa. Dupa menyala di sudut kamar. Jendela tertutup rapat. Ia memejamkan mata dan menunggu. Malam itu rasanya berbeda. Tekanan di dadanya datang lebih cepat dan lebih berat dari biasanya. Gelapnya lebih pekat. Dan untuk pertama kali sejak ia menjalani ritual ini, ia bisa merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu seperti tatapan, bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya sendiri. Sesuatu yang sedang mengamatinya dari dalam rongga tubuhnya sendiri, sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran. Ia terbangun menjelang subuh seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Biasanya setelah ritual, ia perlu beberapa menit untuk benar-benar pulih dan merasa menjadi dirinya sendiri lagi. Semacam proses adaptasi kecil. Kali ini proses itu terasa jauh lebih panjang. Ia duduk di tepi kasurnya selama hampir setengah jam, menatap lantai, mencoba mengumpulkan kembali potongan-potongan dirinya yang terasa berserakan. Nama ibunya. Ia harus mengingat nama ibunya. Ia tahu ibunya ada. Ia tahu ia punya ibu, tapi nama perempuan itu mengambang di tepi ingatannya dan tidak mau muncul. Seperti kata yang ada di ujung lidah, tapi tidak bisa diucapkan. Ia membuka buku kecilnya. Di sana tertulis nama ibunya dengan tulisan tangannya sendiri. Ia membacanya berulang kali, sampai ingatan itu perlahan kembali. Seperti memanggil seseorang yang sudah sangat jauh. Wajahnya mulai berubah. Bukan berubah secara fisik yang bisa dilihat orang lain dengan jelas, tapi ekspresinya berbeda. Teman-teman di proyek mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pas dengan Bagas, sesuatu yang susah dijelaskan. Senyumnya terasa seperti senyuman yang dipelajari, bukan yang keluar dengan sendirinya. Cara matanya bergerak saat mendengarkan orang bicara terasa seperti cara mata seseorang yang sedang mencatat informasi, bukan cara mata seseorang yang benar-benar hadir dalam percakapan. Pak Ciono menemuinya di warung kopi, dan untuk pertama kali, Bagas melihat sesuatu di mata lelaki tua itu
yang sebelumnya tidak pernah ia lihat, kekhawatiran. Pak Ciono menatap Bagas lama sebelum akhirnya berkata bahwa sudah waktunya Bagas berhenti, bahwa ada batas yang tidak boleh dilampaui, bahwa 12 kali adalah angka yang tidak boleh dicapai. Bagas mendengarkan. Ia mengangguk, ia berjanji. Tapi malam Jumat Kliwon berikutnya, ia tetap berbaring, tetap menyalakan dupa, tetap menyerahkan raganya. Bukan karena ia tidak percaya pada peringatan Pak Ciono, tapi karena sesuatu di dalam dirinya yang menginginkan ritual itu terus berlangsung, sudah bukan dirinya lagi. Ritual ke-12 terjadi pada malam yang dingin. Bagas berbaring di kasurnya. Ia menyalakan dupa. Ia menutup jendela. Gerakannya otomatis, seperti orang yang sudah sangat terbiasa dengan sesuatu, sampai tidak perlu berpikir lagi saat melakukannya. Tekanan di dadanya datang dalam hitungan detik setelah ia memejamkan mata, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Gelapnya datang seperti dinding yang roboh menimpanya, bukan bertahap tapi sekaligus. Dan kali ini, di dalam gelap itu, untuk pertama kalinya, Bagas bisa melihat sesuatu, bukan dengan matanya, dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang entah masih bisa disebut sebagai bagian dari dirinya atau tidak. Ia melihat dirinya sendiri dari jauh, tubuhnya berbaring di kasur, wajahnya tenang, dadanya bergerak naik turun dengan teratur. Dan di dalam tubuh itu, sesuatu yang sangat besar dan sangat tua sedang bergerak masuk, mengisi setiap sudut dan celah, mengalir ke ujung jari-jari, ke bawah lidah, ke belakang mata. Dan Bagas, yang asli, yang tersisa, yang tidak lebih dari secuil kecil sekarang, mencoba berteriak. Tidak ada suara yang keluar, tidak ada yang bisa mendengar. Gelap. Azan subuh berkumandang dari masjid di ujung gang. Seseorang yang memakai tubuh Bagas duduk perlahan di tepi kasur. Ia menggerakkan jari-jarinya satu persatu, memeriksa pergelangan tangan, menekan-nekan telapak tangannya. Ia berdiri dan berjalan ke cermin di sudut kamar. Wajah yang memandang balik dari cermin adalah wajah Bagas. Tulang pipi yang sama, rahang yang sama, bekas luka kecil di dagu kiri yang didapat Bagas saat jatuh dari begisting 3 tahun lalu. Semua sama, tapi mata itu bukan mata Bagas. Matanya masih coklat gelap dan sedikit sipit, tapi di dalamnya tidak ada yang bisa dikenali sebagai Bagas. Tidak ada lelah yang khas dari seorang kuli yang sudah bertahun-tahun berjuang. Tidak ada kegelisahan yang selalu mengintip di balik ekspresinya. Tidak ada apapun yang pernah membuat Bagas menjadi Bagas. Yang ada hanya sesuatu yang sangat lama, sangat tenang, sangat asing. Seseorang yang memakai tubuh Bagas mengambil handuk dan melipitnya rapi. Ia berjalan ke dapur, membuat teh, dan duduk di kursi dengan cara yang tidak pernah dilakukan Bagas. Seumur hidupnya, tegak, sangat tegak, dengan kedua tangan di atas lutut, menatap ke depan dengan mata yang tidak berkedip terlalu lama. Ibu Bagas menelepon 3 hari kemudian. Seseorang yang memakai tubuh Bagas mengangkat telepon. Ia mendengarkan suara perempuan tua di ujung sana, suara yang penuh rasa kangen dan sedikit khawatir karena Bagas sudah 2 minggu tidak menelepon. Perempuan itu bertanya apakah Bagas baik-baik saja, apakah sudah makan dengan teratur, apakah tidak terlalu lelah bekerja. Seseorang yang memakai tubuh Bagas menjawab dengan kata-kata yang tepat. Ia berkata bahwa ia baik-baik saja, bahwa ia sudah makan, bahwa pekerjaannya lancar. Kata-katanya benar semua, tapi tidak ada satupun yang hangat. Ibu Bagas terdiam beberapa saat, lalu bertanya lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. Apakah Bagas yakin baik-baik saja? Karena ia terdengar berbeda. Seseorang yang memakai tubuh Bagas menjawab bahwa mungkin sinyal teleponnya yang buruk. Ibu Bagas tidak yakin tapi tidak tahu harus berkata apa lagi. Percakapan itu berakhir dengan kata-kata perpisahan yang normal di permukaan, tapi terasa seperti ada jurang besar di baliknya. Seseorang yang memakai tubuh Bagas meletakkan telepon,
bangkit dari kursi, dan berjalan keluar rumah untuk memulai harinya menggunakan wajah Bagas, suara Bagas, tubuh Bagas, untuk keperluan-keperluannya sendiri yang tidak akan pernah ada yang tahu. Pak Ciono datang ke rumah Bagas seminggu kemudian. Ia mengetuk pintu dan seseorang yang memakai tubuh Bagas membukanya. Pak Ciono menatap wajah di depannya lama. Wajah itu tersenyum, senyuman yang bentuknya persis senyuman Bagas, lekukan bibirnya sama, gigi depannya yang sedikit renggang, di sisi kiri juga sama. Tapi Pak Ciono sudah terlalu lama berurusan dengan hal-hal semacam ini untuk tidak tahu apa yang sedang ia lihat. Ia tahu Bagas sudah tidak ada. Ia tahu bahwa tubuh yang berdiri di depan pintu itu, yang bernapas dan berkedip dan tersenyum dengan wajah Bagas, bukan lagi Bagas. Ia tahu bahwa dirinya yang memperkenalkan semua ini kepada pemuda itu. Ia tahu bahwa peringatannya datang terlambat, atau mungkin ia tidak cukup keras memberikan peringatan itu karena ada bagian dari dirinya yang tidak ingin berurusan dengan konsekuensinya. Seseorang yang memakai tubuh Bagas mempersilakan Pak Ciono masuk dengan gestur yang terlalu rapi untuk menjadi gestur seorang kuli bangunan. Pak Ciono menggeleng pelan. Ia berdiri di ambang pintu dan menatap tepat ke dalam mata makhluk yang ada di balik wajah Bagas. Makhluk itu membalas tatapan itu dengan tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada agresi, hanya kesabaran yang sangat-sangat tua, dan sedikit sesuatu yang bisa ditafsirkan sebagai kepuasan. Pak Ciono berbalik dan pergi. Ia tidak pernah datang lagi ke sana. Bagas yang asli tidak kemana-mana. Itu yang paling mengerikan dari semuanya. Ia masih ada, tapi di tempat yang tidak punya nama, tidak punya bentuk, tidak punya ukuran, di dalam tubuhnya sendiri, tapi di sudut yang sangat sempit, sudut yang semakin hari semakin kecil, karena semakin banyak ruang yang diambil alih oleh makhluk yang sekarang menggunakannya. Ia bisa merasakan tubuhnya bergerak, bisa merasakan tangan yang dulu miliknya mengangkat benda-benda, bisa merasakan kaki yang dulu miliknya berjalan di jalanan yang pernah ia lalui ratusan kali. Tapi ia tidak bisa mengendalikan apapun. Ia seperti penumpang di dalam kendaraan yang kemudinya sudah diambil alih sepenuhnya. Kadang, dalam momen-momen yang singkat, ada celah kecil yang terbuka. Mungkin saat tubuhnya sedang lelah atau saat makhluk itu sedang tidak terlalu memperhatikan, celah itu terbuka dan Bagas bisa mendorong sedikit, bisa merasakan sesuatu seperti keinginan untuk berteriak. Tapi celah itu selalu menutup sebelum apapun bisa terjadi. Dan setiap kali celah itu menutup, Bagas menyadari bahwa ruangnya semakin kecil dari sebelumnya. Seperti air yang menguap dari ember, kata perempuan tua itu. Tapi perempuan tua itu tidak menyebutkan bahwa pada akhirnya, ember itu akan kosong sama sekali. Kini, seseorang yang memakai tubuh Bagas sudah sangat fasih menggunakannya. Ia tahu cara berbicara yang membuat orang-orang nyaman, cara mengangguk pada waktu yang tepat, cara tertawa di momen yang tepat. Ia tahu nama-nama orang di sekitar Bagas, tahu sejarah hidupnya, tahu di mana kiosnya di pasar, dan bagaimana cara menjalankannya. Semua informasi itu ia pelajari dari sisa-sisa ingatan Bagas yang masih tertinggal di dalam tubuh ini. Kios di pasar terus berjalan, proyek bangunan terus berjalan, uang terus datang. Dari luar tidak ada yang aneh, hanya Ibu Bagas yang masih menyimpan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan kepada siapapun, karena semua jawaban yang ia terima saat menelepon selalu masuk akal, selalu tidak ada yang salah, selalu terdengar seperti Bagas, tapi tidak pernah terasa seperti Bagas. Ia mendoakan anaknya setiap malam. Setelah sholat, memohon agar Bagas baik-baik saja, agar Bagas sehat, agar Bagas dijaga. Di sebuah rumah kecil di kota yang jauh, seseorang yang memakai tubuh Bagas berbaring di kasur yang sudah tidak kempes lagi, di kamar yang sudah bukan kontrakan kumuh lagi, menatap langit-langit dengan mata yang tidak pernah benar-benar tidur.
Dan di sudut yang paling gelap di dalam tubuh itu, di ruang yang semakin lama semakin tidak bisa diukur seberapa kecilnya, Bagas yang tersisa semakin tidak bisa dibedakan dari tidak ada, sampai pada akhirnya ia tidak ada. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan pernah tahu.